Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saat ini kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, hari Minggu 14 Agustus 2022. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan masih dengan tema yang sama pada bulan ini, yaitu kemerdekaan di dalam Kristus. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan sebagai panggilan berbakti kita pada minggu pagi ini, yang diambil dari Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Amin. Kita mengimani firman Tuhan yang baru saja kita dengar, bahwa Allah turut bekerja bagi kita semua untuk mendatangkan kebaikan, termasuk hal-hal yang menurut kita tidak enak, termasuk di dalam persoalan. Bapak Ibu Saudara, sangat mudah untuk kita berkata bahwa Tuhan itu baik ketika hidup kita dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi bagaimana ketika Tuhan izinkan persoalan, sakit, penyakit datang dalam hidup kita? Apakah kita masih mampu berkata Tuhan itu baik? Pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua untuk naikkan satu pujian. Kita akan menyatakan kebaikan Tuhan. Kita ada sampai saat ini semua berkat kemurahan Tuhan, amin. Kita mau angkat pujian ini, berkat kemurahan-Mu. Apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang alami saat ini, mari kita mau belajar untuk tetap mengucap syukur. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, kau hiasi kehidupanku penuh kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau angkat kembali pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan hidup kami Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
Engkau sangat baik, bahkan teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Walaupun Tuhan, mungkin saat ini Tuhan sedang mengizinkan datangnya persoalan, datangnya sakit penyakit, sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya seperti firman-Mu berkata, Kau mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kau Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Kau Allah yang memegang kendali dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sangat baik. Kau tetap baik dalam keadaan kami, dalam keadaan apapun Tuhan. Kami mengucap syukur kami pagi ini boleh datang ke hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mau beri hati kami mau datang dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kerinduan di dalam hadirat Tuhan. Dan kami mau siapkan hati juga untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit berdiri, kita mau bertepuk tangan, kita mau angkat pujian. Datanglah ke bait-Nya. Mari kita bertepuk tangan, nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kita mau angkat kembali pujian ini. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan, akan bersorak-sorai, katakan, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Katakan, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, katakan, sebab Ia baik, amin, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan menyimak pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Saudara Jose. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sangatmu?
Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Saat ini mari kita mau siapkan hati kita mau memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan kita. Saya akan membacakan panggilan persembahan. Pagi hari ini diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Bawalah seluruh persembahan dan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Mari kita mau serahkan persembahan kita di dalam doa. Tuhan, kami meyakini Tuhan bahwa berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan kami ketika kami juga mau taat untuk mengembalikan persembahan dan perpuluhan kami kepada Tuhan. Dan saat ini kami mengucap syukur ada kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan kami, mengembalikan perpuluhan kami, dan biarlah kami boleh memberinya dengan hati yang sukacita dan sukarela. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh bertumbuh, berbuah ketika firman-Mu ditabur dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, 3 hari lagi kita merayakan kemerdekaan bangsa kita yang ke-77. Dan saat ini kita akan juga sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan merayakan kemerdekaan. Mari kita mau siapkan hati kita dengan satu pujian, "Ku hidup bagimu." Biar ini boleh menjadi komitmen kita bersama, bahwa ketika kita hidup untuk Tuhan. Katakan, "Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu,
kita mau angkat kembali pujian ini. Katakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan setiap kami, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ini janji kami. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam ibadah di minggu kedua bulan Agustus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan bangsa kita yang ke-77 tahun. Ada banyak lomba yang sedang dipersiapkan untuk menyambut hari kemerdekaan ini. Di mana saya tinggal, RT di mana saya tinggal, sedang mengikuti lomba menghias gapura. Nanti tanggal 17 akan dinilai dan ditentukan siapa yang berhak menjadi pemenang lomba menghias gapura. Dan Bapak Ibu Saudara, masih banyak lagi kemeriahan dalam menyambut hari kemerdekaan. Ya, ada banyak promo-promo, ada banyak diskon-diskon. Semua itu dibuat sebagai bentuk rasa bahagia karena kemerdekaan yang bangsa kita telah alami. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kemerdekaan secara rohani? Bagaimana kita merayakannya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah melakukan satu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Ia memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Yang minggu lalu saya katakan bahwa ini adalah kemerdekaan yang melebihi dari kemerdekaan suatu bangsa, yaitu kemerdekaan dari perhambaan dosa, kemerdekaan dari belenggu kuasa si iblis. Yang tadinya Bapak Ibu dan saya harus mengalami maut, harus mengalami kematian yang kekal, tetapi sekarang Alkitab berkata bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga kita dapat berseru seperti dalam pembacaan kita hari ini, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh jujur, hampir semua orang, termasuk juga mungkin orang-orang percaya, takut akan kematian, takut akan maut, karena maut adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang sangat menakutkan banyak orang. Dan Bapak Ibu Saudara, maut atau kematian ini tidak dapat dikalahkan dengan, baik itu dengan kekayaan, baik itu dengan kekuatan secara fisik, baik juga itu dengan kepandaian otak.
Bapak, Ibu, Saudara, ketiga hal ini biasanya digunakan oleh manusia untuk mempertahankan bagaimana hidup, bagaimana mereka bisa hidup lama, hidup panjang umur. Ya, kekayaan, ya, dengan kekuatan fisik, dengan kepandaian otak. Bapak, Ibu, tiga hal ini tidak mampu mengatasi maut. Ketika maut itu datang, semua tidak ada yang bisa mengatasinya. Sungguh maut merupakan musuh terbesar manusia yang menakutkan. Tetapi syukur Tuhan Yesus telah mengalahkannya di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah mengalahkan maut. Apakah itu berarti setiap kita orang percaya tidak akan mengalami maut lagi? Tentu tidak, Bapak, Ibu, Saudara. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang pilihan Tuhan, kita akan tetap mengalami kematian. Namun, konsep tentang kematian sekarang sudah berubah. Maut tidak lagi menjadi hal yang menakutkan, tetapi maut menjadi hal yang sungguh membuat kita bahagia. Kenapa? Sekarang maut diubah Tuhan menjadi pintu gerbang kita menuju kepada kemuliaan kekal. Maka itu, Bapak, Ibu, Saudara, dalam firman Tuhan, ketika bicara tentang orang percaya yang meninggal, firman Tuhan mencatat kata meninggal dipakai yaitu dengan kata tertidur. Artinya Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita meninggal, ketika kita dipanggil Tuhan, akan ada waktu di mana Bapak, Ibu, dan saya dibangkitkan kembali. Kita akan mengenakan tubuh yang baru. Kita akan mengenakan tubuh kemuliaan, di mana maut tidak akan lagi berkuasa atas kita. Sehingga itu yang menjadi alasan kita sebagai orang percaya. Ketika ada orang yang kita kasihi meninggal, ketika ada orang yang kita kasih dipanggil Tuhan, Alkitab berkata, jangan kamu berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Alasannya jelas di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13, bahwa orang yang meninggal di dalam Tuhan, itu seperti tertidur. Ya, akan ada waktu dibangkitkan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tekankan di sini, betul, Tuhan Yesus tidak menyingkirkan kematian bagi kita orang percaya. Namun, perhatikan ini, Dia Tuhan yang telah mengubah maut menjadi sesuatu yang berguna bagi kita. Menjadi sesuatu yang indah bagi kita. Yaitu apa? Kematian sekarang menjadi pintu gerbang kita untuk menuju kepada kemuliaan yang kekal. Karena itu tidak salah kenapa Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Filipi pasal 1 ayat 21. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya telah menjelaskan bagaimana luar biasa kemerdekaan yang Tuhan berikan. Dia bebaskan kita dari perhambaan dosa. Dia lepaskan kita dari belenggu kuasa si jahat. Dia ubah maut menjadi satu hal yang berguna bagi kita, yaitu pintu gerbang kita menuju kemuliaan yang kekal. Sekarang bagaimana pertanyaannya? Kita harus merayakan kemerdekaan atau kemenangan yang Tuhan telah berikan ini. Bagaimana kita merayakannya? Apakah dengan lomba-lomba? Apakah dengan pesta pora? Tetapi Tuhan hari ini berkata kepada kita, bukan dengan itu. Tapi ada 3 hal yang saya akan sampaikan dengan singkat, dan biarlah ini menolong kita untuk sungguh-sungguh tahu bagaimana merayakan kemerdekaan yang Tuhan telah beri dalam hidup kita. Yang pertama, perhatikan di dalam ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini yang pertama, bagaimana kita merayakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Rayakan dengan bersyukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan telah memberi kemenangan kepada kita. Kita bersyukur karena kita percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang mengatasi maut, sehingga maut bukan lagi menjadi hal yang menakutkan bagi kita orang percaya. Dia Tuhan yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari 1 Korintus pasal 15 ini secara menyeluruh, ini bicara tentang kebangkitan tubuh. Ya, Paulus bicara panjang lebar
bagaimana Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit. Bahkan tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mempunyai konsep kebangkitan tentang Tuhan selain pada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Maka itu dalam 1 Korintus 15 ini juga dituliskan, jikalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaanku, kata Paulus. Jikalau Yesus tidak dibangkitkan, percuma pemberitaanku, kata Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita rayakan kemerdekaan dengan rasa syukur. Tuhan berkata, syukur kepada Allah. Dan rasa syukur ini bukan hanya di kata-kata saja. Tidak cukup hanya kita berkata, Tuhan terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan telah beri buat hidup saya. Terima kasih Tuhan untuk perhambaan dosa yang Tuhan telah patahkan, Tuhan telah selesaikan. Tidak cukup, tetapi juga kita harus ungkapkan dengan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Itulah ucapan syukur yang Tuhan kehendaki. Itulah ucapan syukur yang berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita hanya bersyukur di mulut saja. Ya, bersyukur, Tuhan terima kasih Engkau telah memerdekakan saya. Tetapi tetap hidup dalam dosa. Tetapi tetap masih senang hidup dalam dosa. Tidak cukup hanya bersyukur di gereja, tetapi masih suka ngomong kasar terhadap anak, terhadap pasangan kita, terhadap saudara-saudara seiman kita. Masih suka malas ke gereja, masih suka malas beribadah, padahal hanya untuk beberapa jam saja. Tapi rasanya berat sekali untuk setia sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan seperti itu. Mari kita sungguh-sungguh bersyukur dengan satu sikap atau satu tindakan yang nyata, yaitu mau hidup menaati Tuhan. Mau hidup setia sama Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya di mulut kita bersyukur, tetapi sungguh syukur kita dibuktikan dengan satu tindakan nyata, yaitu dengan hidup taat, hidup setia sama Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita merayakan kemerdekaan? Rayakan dengan bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, saya pelajari di sini bagaimana kita merayakan kemerdekaan yang Tuhan telah beri, yaitu rayakan dengan berdiri teguh, rayakan dengan jangan goyah. Karena firman Tuhan berkata di dalam pembacaan kita hari ini, kalau kita pelajari, kita perhatikan sungguh-sungguh, ketika Rasul Paulus menjelaskan bahwa Kristus, Yesus telah memberi kita kemenangan. Kalimat selanjutnya, karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, rayakan kemerdekaan yang Tuhan berikan dengan komitmen. Saya akan berdiri teguh, saya akan tidak goyah. Kenapa? Karena Yesus telah memberi kemenangan kita atas maut. Yesus telah menjanjikan kebangkitan tubuh. Yesus telah menjanjikan tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak dapat binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengerti. Saya menyadari bahwa ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan selama kita masih di dalam dunia ini, yang seringkali membuat kita menjadi putus asa, hilang pengharapan. Yang seringkali kita merasa, aduh saya nggak sanggup lagi Pak Pendeta menjalani hidup ini. Dan itu mungkin sedang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sedang putus asa, sedang kehilangan pengharapan. Karena mungkin pergumulan dalam rumah tangga. Entah itu masalah keuangan. Pak Pendeta, hampir setiap hari saya bergumul dengan kekurangan, bergumul dengan masalah keuangan. Itu seringkali membuat saya menjadi putus asa. Seringkali membuat saya kehilangan pengharapan. Gimana besok? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin juga Bapak Ibu ada di antara kita yang sedang bergumul dengan hubungannya dengan sesama. Entah itu pasangan kita, entah itu saudara kita. Pak Pendeta, saya sudah putus asa hadapi dia. Pak Pendeta, saya istilahnya udah bohwat menghadapi dia.
Karena nggak tahu lagi apa yang saya lakukan, Pak Pendeta. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu semua bisa terjadi. Itu semua bisa kita alami selama kita di dunia. Pak Pendeta, saya sedang putus asa menghadapi pelayanan. Sampai-sampai rasanya saya ingin berhenti melayani. Karena saya mungkin disalah mengerti. Karena saya terlalu lelah. Saya sudah putus asa, Pak Pendeta. Tapi pagi ini Tuhan mengingatkan kita. Mari bersama-sama ingat bahwa kita melayani Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengatasi maut. Tuhan yang berjanji, aku akan memberi tubuh kemuliaan. Akan ada kebangkitan di antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu, pagi ini Tuhan mengingatkan kita. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita merayakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Untuk tetap berdiri teguh. Tidak goyah menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup kita. Kalau maut saja ditaklukkannya, maut saja dikalahkannya, apa sih yang tidak ia mampu lakukan dalam hidup kita? Kristus Yesus telah mengalahkan musuh terbesar manusia, yaitu maut. Seharusnya ini menjadi alasan untuk kita untuk tidak putus asa. Karena kita tahu Dia Allah yang hidup, Allah yang sudah menaklukkan musuh terbesar manusia, yaitu maut, yaitu kematian. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang kedua, bagaimana kita merayakan kemerdekaan? Rayakan dengan berdiri teguh. Hari ini, pagi ini, mari, kalau selama ini mulai putus asa, tetap sekarang pagi ini katakan, ayo jiwaku, berdirilah teguh. Ayo jiwaku, jangan goyah. Karena saya percaya, kita percaya, kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita merayakan kemerdekaan yang Tuhan telah beri kepada kita. Selain rayakan dengan bersyukur, rayakan dengan berdiri teguh dan jangan goyah. Yang ketiga, yang terakhir yaitu rayakan dengan semakin giat melayani Tuhan. Rayakan dengan semakin giat melayani Tuhan. Di dalam ayat 58 kalimat selanjutnya, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menyadari Tuhan telah memerdekakan kita, Tuhan telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Tuhan telah mengubah maut dalam hidup kita menjadi pintu gerbang kita menuju kepada kemuliaan. Harusnya Bapak Ibu dan saya semakin giat melayani Tuhan. Inilah yang mendorong kita. Kebangkitan Tuhan Yesus mendorong orang percaya semakin giat untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pemain bola, ya, setelah ia mencetak gol kepada lawannya, dia akan berlari dengan penuh semangat untuk merayakan kemenangannya itu. Dan itulah yang terjadi kepada para murid Tuhan Yesus ketika mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan Yesus telah bangkit. Mereka mulai berapi-api dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Karena mereka boleh menjadi saksi. Mereka boleh melihat dengan sungguh-sungguh bagaimana kubur telah kosong. Mereka melayani Tuhan yang hidup. Inilah yang membuat mereka semangat dalam melayani Tuhan. Dan biarlah itu juga sungguh-sungguh kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Tuhan telah begitu baik sama kita. Tuhan telah menaklukkan maut. Tuhan telah mengasihi kita. Oleh sebab itu pagi ini, kalau selama ini mungkin Bapak Ibu mulai kendor dalam melayani Tuhan, mulai kehilangan semangat, mulai merasa jenuh dalam melayani Tuhan, ingat kembali, Tuhan telah beri kemerdekaan buat kita. Tuhan telah beri kemenangan buat kita. Oleh sebab itu saya mau Pak Pendeta untuk giat kembali dalam melayani Tuhan. Justru saya harus semakin giat dalam pelayanan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi marilah pagi ini kita rayakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Bukan dengan pesta pora, bukan dengan lomba-lomba, tetapi biarlah kita semakin hari semakin giat dalam melayani Tuhan.
Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan janji, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan biarlah ini menjadi semangat, menjadi motivasi buat kita untuk terus mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita. Kita rayakan dengan bersyukur, rayakan dengan komitmen untuk berdiri teguh di tengah pergumulan yang ada. Dan kita rayakan dengan semakin giat dalam melayani Tuhan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu, firman yang sungguh menguatkan kami, firman yang sungguh memberkati kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang hidup, Allah yang mengatasi maut, sehingga sekarang bagi kami maut bukan hal yang menakutkan, karena maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, maut telah ditelan dalam kemenangan-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh hidup dalam ucapan syukur. Kami bersyukur, kami bangga kami punya Allah yang hidup. Biarlah Tuhan tolong kami juga untuk kami terus berdiri teguh di dalam Tuhan. Karena kami percaya kalau maut saja Tuhan taklukkan, maut saja Tuhan telah kalahkan. Kami percaya tidak ada satupun pergumulan dalam hidup kami yang tidak bisa Tuhan taklukkan. Yang penting kami setia, yang penting kami sungguh-sungguh mau melakukan kehendak-Mu. Dan pagi ini juga Tuhan ingatkan kami untuk semakin bergiat dalam melayani Tuhan. Tuhan, kalau selama ini ada di antara kami yang mungkin kehilangan semangat dalam melayani Tuhan, merasa jenuh di dalam pelayanan, biarlah pagi ini kami boleh kembali ingat bahwa sesungguhnya Tuhan telah beri kemenangan. Biarlah ini menjadi motivasi buat kami untuk semakin hari semakin giat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini, bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai dan memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengatasi maut, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita menyambut hari kemerdekaan bangsa kita. Dan mari kita juga mengingat senantiasa sesungguhnya Tuhan telah memerdekakan kita. Tuhan memberkati. Amin. Hanya Yesus yang mampu memberi kita kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saya ajak kita semua untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar dengan satu pujian. Yesus memberiku kemenangan. Pujian ini berkata ketika Yesus memberi kita kemenangan, kita tidak perlu lagi khawatir, kita tidak perlu takut, sebab Dia Allah yang beserta kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allah kami Tuhan, sebab Engkau Allahku. Katakan dengan iman, Kau batu karangku. Sebut namanya Bapak Ibu Saudara. Yesus Tuhan, Yesus memegangku. Yesus memberiku
Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, katakan namanya, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita hidup dalam kemenangan di dalam Kristus. Ibadah kita telah selesai. Marilah kita menjalani hari-hari ke depan dengan penuh sukacita dan tidak takut, karena Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati.